Dulu dia cuma anak penjual pecel, dihina karena jualan es teh keliling. Tapi siapa sangka, satu video iseng di pasar mengubah hidupnya selamanya. Kisah nyata ini bikin merinding karena semua berawal dari suara dan segelas teh. Matahari baru saja menyingkap tirai kabut pagi di sudut sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur. Saat Lika sudah lebih dulu terjaga, jam waker plastik berwarna merah muda di samping kasurnya berbunyi nyaring, seolah menyadarkan dunia bahwa hari baru telah dimulai. Ia bangkit dari kasur tipisnya, menyibakkan selimut lusuh yang tiap helainya sudah menyimpan banyak kenangan dari musim hujan yang dingin hingga musim kemarau yang menyengat. Di dapur, Ibu Lastri sudah duduk bersila di depan cobek batu besar. Tangan tuanya lincah mengulek sambal kacang. Aroma wangi daun jeruk dan kencur mengepul bersamaan dengan uap dari nasi yang baru matang. Pecel buatannya selalu laris di pasar desa. Bukan karena kemasan mewah atau promosi besar-besaran, tapi karena kejujuran rasa dan ketulusan hati yang dituangkan dalam setiap sajiannya. Lika menuang air panas ke dalam termos besar, mencampurnya dengan gula batu dan kantong-kantong teh celup murahan yang dibelinya dari toko grosir seminggu sekali. Tangannya gesit, seperti sudah hafal ritme pagi yang selalu sama. Bangun, bantu ibu. Siapkan es teh jumbo, lalu dorong gerobak ke pinggir jalan raya dekat pasar hewan. Gerobak itu tak ada istimewanya, warnanya sudah pudar. Tempelan stiker promo es teh 3.000 jumbo nyaris terkelupas seluruhnya. Tapi bagi Lika, gerobak itulah sekolahnya. Tempat ia belajar bersosialisasi, berdagang, menahan malu, dan terutama, menahan perih saat diejek oleh orang-orang yang merasa lebih tinggi. Ia mendorong gerobaknya pelan-pelan melewati gang sempit yang penuh tambalan aspal. Setiap roda yang menghantam batu kecil menimbulkan bunyi denting besi yang memecah sunyi pagi. Beberapa orang menoleh, sebagian hanya melirik lalu kembali pada urusannya. Tapi ada juga yang sengaja bergumam keras. Iya, itu anak si Lastri, gak lulus kuliah. Jadinya ya gitu. Lika hanya menunduk. Ia sudah kebal, mungkin tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya tak menangis lagi setiap kali dihina. Ia tahu, hidupnya tak seindah anak-anak tetangga yang bisa kuliah di Malang atau Surabaya. Tapi ia juga tahu, harga diri tak ditentukan dari ijazah, melainkan dari seberapa keras seseorang bertahan tanpa mencuri hak orang lain. Pukul 6 lebih sedikit, Lika sudah sampai di tempat biasa. Ia membuka payung kecil, menyusun gelas plastik berukuran besar, menuang es batu, dan menuang teh dari termosnya. Suara kresak-kresuk dari batu es yang bersentuhan dengan plastik selalu memberikan kepuasan tersendiri. Di seberangnya, warung makan mulai membuka, para tukang parkir mulai bersiul, dan aroma pasar mulai tercium di udara. Amis ikan, wangi daun pisang, hingga bau basah dari tanah yang diinjak ratusan kaki manusia. Hari itu, panas matahari terasa lebih garang. Tapi Lika tetap berdiri. Ia membasuh keringat dengan ujung jilbabnya, lalu tersenyum ramah saat seorang pembeli datang. Seorang bapak tua, dengan baju batik pudar dan topi lusuh, memesan 1 gelas. Es tehnya adem. Mbak, kata bapak itu, sambil tersenyum kecil. Lika tersenyum. Alhamdulillah. Pak, semoga hari ini rezekinya lancar ya. Doakan saya juga ya, anak saya belum dapat kerja. Lika mengangguk pelan. Ia tahu betul rasa gelisah karena tak punya tempat untuk menggantungkan harapan. Setiap pelanggan baginya bukan sekadar uang masuk ke kaleng receh, tapi juga bagian dari cerita perjuangan manusia yang senasib. Menjelang siang, gerobaknya mulai dikerumuni tukang becak, penjual tempe, ibu-ibu belanja pasar, dan sesekali siswa SMA yang lewat. Lika tak pernah lupa menyapa ramah setiap orang, dan entah kenapa, beberapa dari mereka tampak senang melihat senyumnya yang tulus, senyum yang tak dibuat-buat. Saat matahari sudah di puncak kepala, Lika duduk sejenak di kursi plastik kecil. Ia membuka bekal nasi bungkus dari rumah. Nasi, sambal pecel, dan kerupuk yang sudah melempem. Tapi di antara suapan itu, matanya tetap awas melihat sekeliling, memastikan tak ada pelanggan yang datang tanpa ia layani. Ia melihat anak-anak muda nongkrong di warung kopi seberang jalan. Mereka tertawa, main HP, membahas hal-hal yang tak ia mengerti. 1-2 dari mereka adalah mantan teman sekolahnya yang kini jadi mahasiswa. Dulu mereka duduk sebangku. Kini dunia mereka jauh berbeda. Tapi Lika tak membenci. Ia hanya berusaha memahami. Mungkin memang jalan hidupnya tidak sama. Mungkin takdir memberinya jalur yang lebih kasar, agar kakinya lebih kuat melangkah. Hari mulai petang. Lika mengemasi sisa es teh yang tak habis, menghitung receh demi receh dengan hati-hati. Ia tak tahu apakah besok laku lagi.
Tapi ia selalu menyisihkan sedikit untuk ditabung. Impiannya masih sama. Bisa lanjut kuliah, walau hanya kelas online atau paket C sekalipun. Di rumah, Ibu Lastri menyambut dengan senyuman lelah. Mereka makan malam sederhana di bawah lampu remang, lalu duduk berdua sambil mendengar radio tua memutar lagu dangdut jadul. Dunia mereka kecil, tapi hati mereka besar. Di dalam kamar, sebelum tidur, Lika menulis di kertas kecil. Aku memang cuma penjual es teh, tapi suatu hari nanti, orang-orang akan melihatku bukan dari itu, tapi dari siapa aku sesungguhnya. Dan ia tidur dengan mimpi yang sederhana, tapi penuh keyakinan. Langit pagi yang biru cerah seolah menyimpan rahasia bahwa hari itu akan menjadi ujian kesabaran bagi Lika. Udara di gang sempit tempat tinggalnya tak pernah benar-benar segar. Asap pembakaran sampah, aroma got yang tak tertutup sempurna, dan bau dapur-dapur rumah kecil bercampur menjadi satu, menguar pelan seiring matahari yang perlahan naik. Lika baru saja menyapu halaman kecil depan rumah saat suara-suara nyaring mulai terdengar dari warung sebelah. Warung milik Buminah, tetangga paling cerewet di kampung itu. Selalu ramai pagi-pagi. Tapi yang membuat Lika risih bukan suara dagangannya, melainkan bonus komentar sosial yang sering dilemparkan seenaknya kepada siapapun yang lewat, terutama dirinya. Itu si Lika ya? Suara Buminah meninggi, cukup lantang untuk melintasi tembok dapur ke telinga siapa saja. Sayang banget. Anak muda, mukanya lumayan. Tapi ya, kasihan gak bisa kuliah. Jualan es teh doang. Tawa kecil menyusul ucapan itu. Beberapa ibu-ibu lain ikut menimpali. Iya, padahal dulu katanya pintar, juara kelas terus. Lah kok sekarang malah ngedot termos kemana-mana. Apa gak malu ya? Teman-temannya udah pada jeti sarjana tuh. Lika diam di tempat. Tangannya masih memegang sapu lidi. Tapi hatinya bergetar. Bukan karena terkejut ucapan seperti itu sudah terlalu sering mampir ke telinganya, tapi karena pedih yang tak pernah benar-benar hilang. Seperti luka lama yang terus digarami. Ibu Lastri keluar membawa baskom berisi sayur rebus untuk dagangan. Pagi, ia melirik Lika sekilas, lalu meletakkan baskom di atas bangku kayu. Udah biasa, Lik, katanya pelan. Suaranya mengandung simpati dan ketegaran yang ditumbuhkan bertahun-tahun. Orang kalau gak ngerti perjuangan kita, ngomongnya memang seenaknya. Lika mengangguk, menelan peri dalam diam. Dalam hati, ia bertanya, mengapa hidup orang miskin harus selalu dibarengi dengan penilaian dari orang-orang yang bahkan tidak pernah tahu apa-apa tentang isi piring mereka. Saat Lika mendorong gerobaknya keluar gang, suara dari warung itu kembali terdengar. Itu tuh, gerobaknya makin usang ya. Kapan dibenerin? Lik, atau nunggu dapat undangan dari acara bedah gerobak di TV? Lika menoleh sebentar, mencoba tersenyum, tapi bibirnya tak mampu membentuk garis yang meyakinkan. Ia hanya mengucap lirih dalam hati. Semoga lidah-lidah pedas itu suatu hari bisa merasakan betapa perihnya hidup yang dijalani tanpa pilihan. Hari itu, di tempat biasa dekat pasar, pembeli lebih sepi dari biasanya. Mungkin karena gerimis kecil yang turun sejak tengah malam membuat banyak pedagang pasar enggan membuka lapak. Lika tetap berdiri di samping gerobaknya, memegang payung, menatap jalan raya yang sepi dari lalu lintas. Sesekali, kendaraan besar lewat, menyemburkan genangan air yang nyaris menciprat ke bawah gerobaknya. Ia menarik termos lebih ke dalam, lalu duduk di bangku plastik kecil. Beberapa pelajar lewat, berseragam rapi dan wangi, tertawa sambil menyeruput kopi sachet dari warung modern di seberang. Lika terdiam. Ia tahu beberapa dari mereka, teman SD, teman pramuka, bahkan ada yang pernah menyalaminya dengan malu-malu saat mereka sama-sama menerima penghargaan lomba cerdas cermat di kecamatan dulu. Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka menoleh. Seolah Lika telah terhapus dari sejarah sekolah mereka. Rasa iri datang sesekali, dan Lika tak menyangkalnya. Ia manusia biasa, tapi rasa itu tak pernah menjelma jadi kebencian. Yang ada hanya dorongan kecil untuk terus bertahan, untuk membuktikan bahwa hidupnya tak akan selalu seperti ini. Menjelang sore, saat ia kembali mendorong gerobak ke rumah, ia melewati Buminah yang sedang menjemur pakaian. Lik, kamu tuh kerja terus tiap hari, nanti wajahmu cepet tua. Loh, gak kepengen kayak anak saya, kerja di Surabaya, ruangan ber-AC, tiap bulan kirim uang. Lika hanya tersenyum sopan. Semoga rezekinya ibu dan anaknya selalu lancar, jawabnya lembut. Buminah hanya mendengus. Ia tak menyadari bahwa dalam kelembutan itulah Lika menyimpan kekuatan. Kekuatan yang tumbuh dari keterbatasan, bukan dari kenyamanan. Malam itu, saat hujan turun perlahan, Lika duduk di depan rumah.
Tangannya menggenggam buku catatan kecil, berisi angka-angka pengeluaran, target tabungan, dan impian-impiannya yang ditulis dengan huruf kecil tapi tekad besar. Di halaman pertama, tertera satu kalimat. Yang hari ini meremehkanmu, belum tentu akan tetap berdiri ketika kamu bangkit. Lika menutup buku itu. Ia tahu, cobaan belum usai. Tapi ia juga tahu, hatinya makin tahan di tempa. Angin sore mengalir lembut dari sela-sela jendela kayu rumah Lika, menyusup perlahan ke dalam ruang tamu sempit yang ditempeli kalender iklan obat nyamuk dan foto-foto masa kecil. Di tengah ruangan itu, Lika duduk bersila di atas tikar pandan, menatap layar ponsel bekas yang letaknya membentuk bulatan halus di sudut kanan. Di layar itu, ia membuka akun Instagram salah satu teman lamanya, Vira, sahabat semasa SMA yang kini kuliah di sebuah universitas negeri di Malang. Foto-foto Vira menampilkan dunia yang begitu berbeda. Ruang kelas bersih, kafe tempat belajar, kelompok, seminar bersama dosen tamu dari luar negeri, sampai foto-foto prestasi berturut-turut. Di satu unggahan, Vira menulis caption, "Mengejar mimpi, walau harus jatuh bangun. Berani kuliah." Lika mematung. Di luar, suara ibu-ibu menjemur pakaian dan anak-anak bermain kejar-kejaran terdengar sayup. Tapi di dalam kepalanya, hanya ada satu suara-suara dirinya sendiri. Waktu 3 tahun lalu, saat ia berkata pelan di depan ibunya, "Aku ingin kuliah, Bu, walaupun cuma di kampus kecil, asal bisa lanjut belajar." Waktu itu, Ibu Lastri hanya diam, matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya keluh. Ia tahu betul, bukan karena tak mau mendukung, tapi karena tahu tak ada yang bisa diberikan. Semua uang habis untuk biaya hidup sehari-hari, untuk berobat saat ayah Lika sakit bertahun-tahun sebelum akhirnya meninggal. Bahkan untuk mendaftar kuliah online saja, mereka harus memilih antara bayar formulir atau belanja dapur selama seminggu. Lika mengingat kembali hari ia menolak beasiswa di salah satu kampus swasta karena biaya hidupnya tak mampu ditanggung. Ia menangis diam-diam di kamar, menghancurkan surat penerimaan itu dan membakarnya di belakang rumah. Sejak itu, ia tak pernah membuka lagi brosur kampus atau menonton vlog mahasiswa. Tapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Ia tetap menyimpan satu map berisi fotokopi rapor, sertifikat lomba, dan esai-esai yang dulu ia tulis untuk seleksi beasiswa. Semuanya tersimpan di dalam kardus kecil di bawah tempat tidurnya bersama mimpi yang perlahan ia tinggalkan. Malam itu, setelah selesai membersihkan dapur dan mencuci gelas-gelas plastik sisa dagangannya, Lika membuka kembali map itu. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran rapor dengan nilai-nilai tinggi. Ia pernah jadi juara kelas 3 tahun berturut-turut, bahkan menang lomba menulis tingkat kabupaten. Tapi kini, tak ada satupun orang yang mengingatnya sebagai Lika si murid berprestasi. Yang orang tahu hanyalah Lika si penjual es teh. Ia membaringkan tubuh di lantai, menatap langit-langit kamar yang mulai mengelupas. Di antara suara jangkrik dan kipas angin yang berdengung pelan, pikirannya melayang. Dalam lamunan itu, ia membayangkan dirinya mengenakan jas alma mater kampus, berdiri di depan kelas, menyampaikan presentasi dengan penuh percaya diri. Ia membayangkan naik panggung wisuda, memeluk ibunya, dan berkata, "Ini untukmu, Bu." Tapi lamunan itu sirna saat suara tetangga dari rumah sebelah terdengar keras, menertawakan acara gosip di televisi. Lika kembali ke kenyataan, ke dunia di mana ia tak punya ruang untuk mimpi-mimpi mulu. Namun anehnya, bukannya patah, hatinya justru menguat. Mungkin benar ia tidak bisa kuliah. Mungkin juga ia akan terus berjualan es teh sampai waktu yang tidak pasti. Tapi ia yakin satu hal, ia tak akan berhenti belajar. Setiap hari adalah kelas, setiap pelanggan adalah guru, dan setiap hinaan adalah ujian. Esok paginya, sebelum fajar mereka, Lika sudah duduk di depan rumah sambil membaca buku pinjaman dari perpustakaan desa. Buku itu sudah lusuh, sampulnya robek, tapi isinya masih bisa membuat jiwanya tumbuh. Ia membaca tentang kisah perempuan yang berhasil membangun bisnis dari warung kecil, tentang anak muda yang mengubah kampungnya lewat UMKM, dan tentang penjual asongan yang akhirnya membuka toko sendiri. Saat mentari mulai menyapa bumi, Lika menutup bukunya, berdiri, dan mulai mendorong gerobaknya. Di ujung gang, ia bertemu Pak Tamin, tukang becak tua yang sering mangkal di pasar. "Wah, semangat terus, Lika. Pagi-pagi sudah jualan. Biar rezekinya nggak kesiangan." "Pak," jawab Lika sambil tersenyum. Ia tahu harapannya tak lagi berupa toga atau gelar. Tapi bukan berarti ia tak bisa punya masa depan. Karena bagi Lika, harapan tak pernah benar-benar mati.
Ia hanya berubah bentuk, menjadi langkah kecil yang diulang setiap hari, menjadi senyum yang dipaksakan saat hati rapuh, menjadi doa yang terus dilafalkan meski tanpa suara. Langit sore di kabupaten kecil itu memamerkan gradasi warna yang memukau jingga yang berbaur dengan ungu. Seperti lukisan yang tak sengaja dilukis oleh tangan langit. Di tengah pemandangan itu, Lika berdiri di sisi jalan dekat pasar. Gerobaknya masih setia berdiri menampung es teh jumbo yang kini hanya tersisa seperempat dari termos besarnya. Hari itu cukup baik. Dagangannya hampir habis. Ia bahkan sempat mendapat pesanan dalam jumlah besar dari seorang ibu-ibu arisan yang lewat dan langsung memborong 8 gelas untuk acara sore. Tapi bukan dagangannya yang membuat hari itu berbeda melainkan suasana. Dalam hatinya, entah kenapa, hari itu, Lika merasa lebih ringan. Mungkin karena pagi harinya ia sempat berbagi bekal dengan seorang bocah pemulung yang duduk di pinggir warung. Atau karena pembeli-pembeli hari itu tersenyum tulus saat mengambil gelas dingin dari tangannya. Tapi lebih dari itu, langit yang indah membuat jiwanya seperti ingin menyanyikan sesuatu. Ia berdiri di belakang gerobaknya, sambil mengelap permukaan plastik bening di sisi gerobak yang agak berembun. Tanpa sadar, mulutnya mulai bersenandung. Nada demi nada mengalir lembut dari bibirnya. Lika menyanyikan lagu Jawa lama yang pernah diajarkan ayahnya waktu kecil. Suaranya jernih. Meski tak berlatih secara profesional, ada kelembutan yang mengalun. Suara yang tak mencoba memikat, tapi justru menyentuh karena tak dipaksakan. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh. Seorang ibu tersenyum sambil mengangguk kecil, dan seorang anak kecil menghentikan langkahnya sejenak, lalu bertepuk tangan. Kecil, Lika hanya tersenyum malu. Ia tidak pernah berniat tampil. Menyanyi, baginya, hanyalah pelepas lelah. Cara kecil untuk berdamai dengan dunia. Di kejauhan, seseorang diam-diam memperhatikan Miko, teman masa kecilnya yang kini bekerja sebagai penjaga warnet, kebetulan melintas. Ia berdiri tak jauh dari gerobak Lika, memperhatikan dari balik pohon trembesi yang menjulang. Tangannya perlahan mengangkat ponsel dan mulai merekam. Bukan untuk mengejek, bukan pula karena iseng, tapi karena Miko merasa ada sesuatu yang tulus dan indah dalam pemandangan itu. Lika, dengan gerobaknya, menyanyi di bawah langit senja sambil tetap melayani pelanggan dengan senyum hangat. Tanpa suara, tanpa permisi, video itu berhasil ditangkap. Berdurasi tak sampai 1 menit. Miko pulang ke rumahnya dan mengunggahnya ke akun TikTok miliknya malam itu juga. Dengan caption, kadang yang paling menyentuh itu bukan yang glamor, tapi yang sederhana. Ini Lika, teman masa kecilku. Jualan es teh sambil nyanyi lagu Jawa. Bikin adem. Malam itu, Lika tak tahu apa-apa. Ia tidur lebih cepat karena kelelahan. Ibu Lastri pun sudah terlelap. Hanya suara kipas dan radio tua yang masih menyala pelan menemani rumah mereka yang sederhana. Sementara di dunia maya, video itu mulai berjalan dari satu akun ke akun lain. Awalnya hanya puluhan views, lalu ratusan. Komentar mulai berdatangan. Suara ceweknya adem banget. Siapa ini? Gue pengen beli es tehnya. Bukan selebgram, bukan artis. Tapi ini suara yang jujur. Lika masih tak tahu apa-apa saat pagi menjelang. Tapi dunia sudah mulai melihatnya. Dunia yang selama ini menutup mata kini perlahan mengintip dari balik layar ponsel mereka. Semua dimulai dari satu momen kecil nyanyian di bawah langit senja. Pagi itu tak ada yang berbeda bagi Lika. Seperti biasa, ia terbangun sebelum matahari sepenuhnya keluar dari peraduan. Ia menyiapkan air panas, mencampurnya dengan teh celup dan gula batu, lalu menuangkannya ke dalam termos besar sambil menguap. Kecil, dapur masih setengah gelap. Hanya diterangi lampu gantung kecil yang menggantung lesu dari langit-langit rumah yang mulai lapuk. Di luar, suara ayam berkokok dan sapu lidi yang menyapu halaman mulai ramai. Bau sambal pecel buatan Ibu Lastri menguar pelan, mengisi setiap sudut rumah dengan aroma yang hangat dan akrab. Hari itu, sama seperti hari-hari sebelumnya, atau begitulah yang Lika pikirkan. Sementara itu, di ponsel Miko, notifikasi terus berdenting. Video yang ia unggah malam sebelumnya ternyata berkembang jauh melebihi perkiraannya. Jumlah penonton melonjak dari ratusan menjadi ribuan dalam hitungan jam. Komentar demi komentar mengalir deras. Banyak yang bertanya, siapa gadis penjual es teh itu? Ada yang penasaran ingin datang langsung. Beberapa bahkan meminta lokasi gerobaknya. Ini harusnya masuk TV. Suaranya lebih adem dari es tehnya. Orang kayak gini pantas viral. Bukan yang settingan. Miko, yang awalnya hanya ingin membagikan momen tulus itu, kini mulai panik. Ia tak sempat memberitahu Lika soal
videonya. Ia belum tahu apakah Lika akan marah atau malah tak masalah. Tapi komentar yang masuk semakin banyak, followersnya bertambah drastis. Dan yang paling mengejutkan, ada akun besar yang ikut membagikan ulang video itu. Sementara itu, Lika masih di dunia nyatanya, dunia yang penuh debu dan peluh. Ia mendorong gerobaknya ke tempat biasa, menyapa tukang parkir, lalu membuka payung kecil dan mulai menyusun gelas-gelas plastik. Seorang pembeli datang lebih awal hari itu, dan Lika melayaninya seperti biasa dengan senyum dan sapa yang sopan. Namun tak lama kemudian, ia mulai merasa ada yang aneh. Beberapa orang lewat dan menatapnya lama. Beberapa lagi tampak berbisik-bisik. Sambil melirik ke arahnya, Lika mengernyit, tapi mencoba tak terlalu memikirkannya. Sampai akhirnya, seorang remaja perempuan datang mendekat, membeli 1 gelas es teh, lalu berkata dengan mata berbinar, "Mbak, yang di TikTok itu ya?" Lika tertegun. "TikTok? Iya. Yang nyanyi lagu Jawa kemarin sore. Suaranya adem banget. Aku sampai nangis dengerin," ujar gadis itu sambil mengangkat ponselnya, menunjukkan video dirinya saat menyanyi di balik gerobak dengan latar langit senja. Lika menatap layar itu lekat-lekat. Dadanya berdebar, matanya melebar. Itu memang dirinya, gerobaknya, bajunya, suaranya. Tapi, bagaimana bisa? Remaja itu tersenyum. Videonya udah ribuan like. "Mbak, keren banget. Aku follow akun yang upload. Namanya Miko." "Ya, temannya Mbak." Lika tak bisa langsung menjawab. Perasaannya campur aduk. Ia bingung, malu, tapi juga heran. Tak ada yang pernah merekamnya selama ini. Ia hanya menyanyi karena ingin, karena senang, bukan untuk didengar banyak orang. Apalagi dilihat dunia. Saat remaja itu berlalu, Lika segera mengeluarkan ponselnya dari tas kecil di bawah gerobak. Ia tak punya banyak kuota, tapi cukup untuk membuka notifikasi WhatsApp yang penuh dari grup kampung dan teman-teman lamanya. "Lik, itu benar kamu di TikTok? Anjir, suaramu kok enak gitu. Kirain kamu pendiam. Wah, kamu bisa terkenal." Lik kilah dengan tangan gemetar. Ia membuka aplikasi TikTok yang sudah lama tak ia sentuh. Ponselnya lemot, layarnya penuh iklan, tapi akhirnya terbuka juga. Dan di sana, tepat di layar depannya, video itu muncul. Akun milik Miko. Jumlah viewsnya sudah 50.000 lebih. Komentarnya ratusan. Ada yang memuji, ada yang mendoakan, dan ada yang hanya bilang, "Akhirnya, konten jujur." Lika duduk di kursi plastik kecilnya, memandangi layar itu tanpa berkedip. Dunia tiba-tiba terasa begitu besar, dan dirinya begitu kecil. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan karena kekurangannya, tapi karena sesuatu yang tumbuh alami dari dalam dirinya. Menjelang siang, datang lagi seorang pembeli. Kali ini lelaki berjaket hitam, membawa kamera saku. "Mbak, boleh wawancara sebentar? Saya dari media online lokal. Banyak yang pengen tahu siapa Mbak Lika." Lika tercekat. Namanya disebut, bahkan tanpa dia memperkenalkan diri. Dunia tahu namanya. Hari itu, gerobaknya dikerumuni orang lebih banyak dari biasanya. Beberapa datang bukan untuk beli es teh, tapi hanya untuk melihat. Ada yang memotret, ada yang merekam. Ada pula yang hanya tersenyum malu-malu sambil menyapa. Lika pulang dengan tangan masih gemetar. Di rumah, ia langsung memeluk ibunya. Ibu Lastri hanya terdiam, belum paham apa yang terjadi. Tapi pelukan Lika berbeda erat, penuh campur aduk rasa, seperti sedang memeluk dunia baru yang datang tiba-tiba dan tak sempat ia siapkan. Malam itu, Lika duduk lama di depan rumah, memandangi bintang. Ia membuka kembali video itu, membaca setiap komentar, satu persatu. Ada yang membuatnya tersenyum, ada yang membuatnya menangis, tapi semuanya membuat hatinya hangat. Di antara komentar yang masuk, ada satu yang paling ia ingat. "Kamu gak cuma jual es teh, kamu jual ketulusan yang langka." Dan untuk pertama kalinya, Lika percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, dunia mulai membuka pintunya untuknya. Pagi itu, Lika belum selesai menyelesaikan setumpuk gelas plastik yang harus dicuci bersih, ketika suara notifikasi dari ponselnya kembali menggema nyaring. Biasanya ia akan mengabaikannya, tapi sejak video viral itu, notifikasi demi notifikasi datang seperti tak kenal lelah. Ia mulai menyadari, hidupnya tak lagi sama. Ibunya yang baru selesai menanak nasi, menatap keheranan. "Kok ramah banget HP-mu?" Lika tersenyum kecil, mencoba meredam kegugupan. Ia duduk di sudut kamar, membuka layar ponsel dengan jari sedikit gemetar. Dan di sana, terpampang sebuah email berjudul besar, "Invitation for Lika COLLAB."
Dan interview request dikirim oleh seseorang bernama Risa dari sebuah media digital besar di Jakarta. Lika membacanya berkali-kali. Media itu bukan sembarangan, ia sering melihatnya lewat video wawancara inspiratif yang dibagikan ulang di Facebook dan YouTube. Mereka biasa mewawancarai selebriti, aktivis, dan orang-orang dengan kisah luar biasa. Dan kini, mereka ingin berbicara dengannya, anak penjual pecel dari kabupaten kecil. Lika membaca isinya perlahan. Tim mereka tertarik pada kisah Lika dan ingin mengundangnya ke Jakarta untuk rekaman eksklusif. Biaya transportasi, akomodasi, bahkan uang saku akan ditanggung sepenuhnya. Risa juga menyebut bahwa pihak sponsor telah menyetujui Lika sebagai bintang utama salah satu episode mereka bulan depan. Lika merasa sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia, yang bahkan belum pernah naik pesawat, kini ditawari datang ke ibu kota. Dunia yang dulu terasa seperti mimpi milik orang-orang lain, kini mengetuk pintunya sendiri. Tapi di balik euforia itu, Lika juga diliputi kecemasan. Ia merasa asing dengan semuanya. Tak tahu cara bicara di depan kamera, tak tahu harus pakai baju apa. Bahkan, untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada sandalnya yang mulai jebol, pada bajunya yang usang, pada logat Jawanya yang kental. Hari itu, ia pergi ke warung membeli pulsa sekadar untuk membalas email. Tapi saat ia sampai di tempat biasa, si pemilik warung menatapnya dengan senyum lebar. Wah, artisnya datang. Lika menunduk, malu. Tapi senyuman itu tulus. Tak ada hinaan, tak ada cemooh seperti biasa. Bahkan, ia diberi bonus kuota internet, gratis, khusus buat Mbak Lika. Saya ikut bangga. Di rumah, ia mulai mencari tahu tentang media itu. Ia menemukan video-video wawancara mereka. Rata-rata berdurasi setengah jam, penuh pencahayaan dan musik dramatis. Tapi di antara semua video yang ia tonton, satu kalimat dari seorang narasumber membuatnya termenung. Kadang dunia gak butuh kamu hebat, cuma butuh kamu jujur. Sore itu, Miko datang ke rumahnya. Ia meminta maaf karena mengunggah video tanpa izin. Tapi sebelum Lika bisa mengatakan apapun, ia langsung menyodorkan sebuah tas kain berisi pakaian. Aku gak tahu kamu bakal diundang ke Jakarta, tapi ini mungkin bisa kamu pakai pas di sana. Sederhana, tapi baru. Lika menerima tas itu dengan hati berkecamuk. Ia tak tahu harus senang atau takut. Tapi satu hal yang ia tahu pasti dunia menuntutnya untuk berani. Bukan sekadar berani menjual es teh di jalan, tapi berani berdiri di panggung yang lebih besar, dengan segala risiko dan sorotan. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil berpelak luar kota berhenti di depan rumahnya. 2 orang dari tim media turun membawa koper dan peralatan. Mereka menjemput Lika langsung dari rumah kecilnya yang berdinding bambu. Para tetangga berdiri berderet di pinggir jalan, melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Si gadis es teh yang dulu sering ditertawakan karena tak bisa kuliah kini dijemput layaknya seorang tokoh penting. Di dalam mobil, Lika duduk diam, tangan menggenggam rapi undangan dari media tersebut. Hatinya tak berhenti berdebah. Ibu Lastri tadi sempat menangis saat melepasnya. Tapi tangis itu bukan karena takut kehilangan, melainkan karena bangga. Perjalanan menuju bandara terasa seperti mimpi yang terlalu cepat datang. Pesawat yang ia tumpangi yang sebelumnya hanya ia lihat di televisi membawanya tinggi, melewati awan, meninggalkan kampung kecilnya jauh di bawah. Di jendela, ia melihat dunia dengan cara baru, luas, berlapis-lapis, dan penuh kemungkinan. Sesampainya di Jakarta, Lika dijemput oleh kru yang sopan. Ia dibawa ke penginapan, lalu diberikan rundown wawancara. Esok hari, ia akan syuting. Malam itu, di kamar hotel yang dingin dan mewah, Lika duduk memandangi kota dari balik jendela kaca besar. Cahaya lampu gedung menjulang seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Tapi meski ia ada di atas, jiwanya tetap terikat pada tanah tempat ia tumbuh. Gerobak kecil, senja yang sunyi, dan suara sendu di tengah keramaian pasar. Ia sadar, ia bukan siapa-siapa, tapi ia juga sadar, ia punya sesuatu yang tak bisa dibeli. Hati yang tulus dan suara yang berasal dari luka dan harapan. Dan besok, untuk pertama kalinya, ia akan bicara, bukan hanya tentang es teh jumbo, tapi tentang keberanian mencintai diri sendiri di tengah dunia yang terlalu sering menertawakan. Studio itu besar dan terang. Semua sisi ruangan dikelilingi lampu sorot, kamera, dan orang-orang yang berbicara cepat dalam bahasa campuran Indonesia, Jakarta, dan Inggris yang tidak biasa Lika dengar. Ia duduk di kursi rias, memeluk lutut, sementara seorang penata rias menyapukan bedak ke wajahnya tanpa banyak bicara. Di belakangnya, bayangannya sendiri terlihat asing di cermin.
Ia memakai blus biru muda yang sederhana, dengan rambut ditata rapi dan alis sedikit dirapikan. Tapi di balik riasan itu, ia merasa seolah-olah sedang memakai wajah orang lain. Relaks ya Mbak Lika, nanti pas segmen awal, kita angkat soal perjuangan. Dari jualan es teh dulu, nanti baru kita masuk ke bagian viral dan dampaknya. Santai aja, kita bantu arahkan, kata salah satu kru dengan suara cepat, lalu berlalu sebelum Lika sempat menjawab. Lika mengangguk perlahan, padahal hatinya sudah seperti benang kusut. Tiba-tiba ia merasa kecil. Ia tak tahu siapa orang-orang di sekitarnya, tak paham struktur wawancara, dan tak terbiasa dengan perhatian sebesar ini. Ia hanya gadis dari gang sempit yang terbiasa mendengar suara emak-emak tawar-menawar harga sayur, bukan mic boom yang menggantung di atas kepala. Wawancara dimulai. Lampu menyala terang. Musik pembuka diputar. Host wanita yang energik menyambut dengan senyum lebar. Tapi senyum itu terasa seperti pertunjukan. Semua terasa cepat dan terukur. Lika menjawab dengan perlahan. Kadang tersendat. Setiap kali ia ragu. Host mengarahkan ulang narasi. Jadi kamu benar-benar cuma anak penjual pecel ya? Lika, iya. Bu, wah, luar biasa banget. Dan sekarang kamu duduk di sini, di Jakarta. Kamu pasti bangga banget dong sama dirimu sendiri. Lika diam sejenak, lalu mengangguk. Meski sebenarnya dadanya terasa sesak. Sesi wawancara selesai dalam waktu 45 menit. Tapi bagi Lika, itu terasa seperti berjam-jam. Ketika semuanya usai, ia langsung minta izin ke kamar kecil. Di dalam toilet, ia menatap cermin dan akhirnya menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa jauh dari rumah. Tak ada Ibu Lastri, tak ada suara gerobak sayur, tak ada lantai tanah atau wajan besar berisi bumbu pecel. Yang ada hanya ruangan mendingin, lampu studio, dan tatapan orang-orang yang memujanya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Di malam harinya, saat makan malam bersama tim produksi, ia duduk di antara meja penuh menu asing. Salad quinoa, salmon panggang, air mineral bermerek. Ia mencoba menyesuaikan, tapi canggungnya tak bisa disembunyikan. Ia bahkan tak tahu cara memakai 2 sendok garpu di depannya. Salah satu staf tertawa kecil melihatnya salah memegang sendok. Lucu ya kamu. Mbak, kayak film-film gitu, ujarnya, tanpa niat menyindir. Tapi kata-kata itu menancap. Lika hanya tersenyum menahan malu. Ia merasa sedang menjadi karakter hiburan bagi mereka. Bagian dari konten, bukan manusia utuh. Malam itu, ia kembali ke kamar hotel dengan kepala penuh suara. Ia membuka YouTube dan melihat cuplikan singkat dari video wawancaranya yang baru diunggah. Dalam beberapa jam, sudah ratusan ribu views. Kolom komentar penuh pujian tapi juga celaan. Kasian bener ya hidupnya, tapi sekarang malah numpang. Tenar, biasalah. Orang miskin jadi mainan media, akhirnya bisa make up juga. Ya, dulu di video es teh, kumel banget. Lika menutup ponsel, matanya panas. Ia ingin marah, ingin membalas, tapi ia sadar, ia tak bisa mengontrol komentar. Orang-orang yang bisa ia kontrol hanyalah caranya menerima semua ini. Keesokan paginya, Risa, produser yang pertama kali menghubunginya, duduk bersamanya di Chav Hotel. Kita dapat tawaran endorsement buat kamu. Lik, brand minuman, baju lokal. Dan ada juga tawaran masuk ke agensi konten kreator. Tapi kamu harus pindah ke Jakarta kalau serius ya. Lika menunduk. Semua itu terdengar megah, tapi juga menakutkan. Apa aku harus tinggal di sini? Mbak, itu pilihanmu. Tapi kalau kamu mau maju, harus berani ninggalin zona nyaman, kata Risa sambil menyeruput kopinya. Tiba-tiba kata-kata itu menghantam. Zona nyaman. Bagi Lika, zona nyaman bukanlah tempat yang empuk atau santai. Zona nyamannya adalah keringat di jalan, suara ibu di dapur, dan tangis diam-diam di malam ketika tak ada yang melihat. Jika itu harus ia tinggalkan, siapa ia nanti? Sore harinya, sebelum keberangkatan pulang, ia berdiri di balkon hotel, memandang langit Jakarta yang mendung. Hatinya penuh tanya, apakah benar dunia ini miliknya? Ataukah ia hanya tamu sementara yang sebentar lagi akan kembali jadi anak penjual pecel yang terlupakan? 3 hari setelah pulang dari Jakarta, suasana rumah terasa asing. Bukan karena tempat itu berubah, tapi karena dirinya yang tak lagi sama. Lika masih tidur di depan kayu kecil di ruang tengah, masih membantu ibunya di dapur, dan tetap menjajakan es teh jumbo tiap sore. Namun kini, setiap orang yang lewat memperhatikannya dengan cara berbeda. Aku lihat kamu di YouTube, Lik, kata Mbak Darmi,
tetangga sebelah yang biasanya sinis. Bajumu lucu kemarin. Elegan banget. Gak nyangka kamu bisa kayak gitu. Sambung Bu Endang. Sambil tertawa kecut, Lika hanya menanggapi dengan senyum. Tapi dalam hati, ia tahu. Kekaguman mereka tipis dan mudah retak bisa berubah jadi cemooh. Begitu ia gagal mempertahankan pencitraan yang viral itu, ia kembali membantu ibunya berjualan seperti biasa. Tapi Ibu Lastri memperhatikan perubahan di mata anaknya. Kamu kenapa? Nak, Jakarta nggak cocok. Lika menggeleng. Cocok. Bu, tapi bukan buat aku. Malam itu, Lika duduk di depan rumah sambil memandangi langit. Udara desa yang lembab dan sunyi justru memberi ketenangan yang tak ia temukan di kamar hotel bintang 4. Namun pikirannya terus gelisah. Ia merasa hidupnya baru dimulai. Tapi jalannya bercabang terlalu cepat. Saat ia kembali masuk ke rumah, ia melihat ibunya sedang membuka lemari tua yang biasa tak disentuh. Tumpukan kain lusuh, map plastik, dan kotak besi berdebu dikeluarkan satu-satu. Aku cari foto-foto pas kamu bayi. Tadi Pak RT minta buat profil warga berprestasi. Ucap ibu sambil tersenyum. Lika ikut membantu dan membuka salah satu map. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya mencelos tumpukan surat bersampul biru pudar. Lengkap dengan perangko kampus negeri terkenal. Beberapa sudah sobek. Sebagian belum terbuka. Ini apa? Bu, tanyanya. Ibu Lastri terdiam. Matanya berubah sendu. Ia duduk perlahan. Itu, surat-surat dari orang yang pernah hampir jadi bapak kamu. Lika membeku. Maksudnya, ibu menghela napas. Perlahan, ia menceritakan sesuatu yang selama ini dikubur dalam-dalam. Bahwa dulu, sebelum menikah dengan ayah Lika, ia pernah dekat dengan seorang mahasiswa aktivis dari kota. Namanya Reza. Mereka bertemu saat ibu menjual pecel di depan kampus. Reza jatuh hati. Tapi keluarga Reza tak merestui hubungan mereka. Sebelum Reza pergi ke luar negeri untuk studi, ia menulis banyak surat, menjanjikan akan kembali. Tapi surat-surat itu tak pernah sampai ke tangan ibu. Karena alamat berubah setelah ibu pindah ikut suami. Beberapa tahun lalu, seorang teman lama Reza yang kebetulan berkunjung ke desa menemukan alamat ibu dan mengantarkan surat-surat lama itu. Semuanya udah telat waktu itu. Reza pun katanya sekarang pejabat penting di kementerian. Tapi waktu aku baca surat terakhirnya, aku cuma bisa nangis. Lika membuka surat terakhir, tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. Lastri, aku tahu dunia kita berbeda. Tapi aku percaya anak dari seorang penjual pecel bisa lebih hebat dari siapapun. Kalau kamu punya anak nanti, ajari dia untuk tak pernah malu pada asalnya. Karena justru di sana, kekuatan paling besar akan tumbuh. Lika menggenggam kertas itu. Erat, tangisnya pecah. Selama ini ia kira ia sendirian. Berjalan di tengah hinaan. Berjuang tanpa warisan semangat dari siapapun. Tapi ternyata, ibunya pernah menjadi seseorang yang berani melawan batas dan seseorang di luar sana pernah percaya pada mimpi mereka. Di hari berikutnya, Lika duduk sendiri di tepi sawah. Ia memandangi langit yang sama. Tapi kali ini dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu sekarang jalan mana yang harus ia ambil. Ia mengeluarkan ponsel, membuka kamera, dan mulai merekam. Namaku Lika. Dulu aku cuma anak penjual pecel. Sekarang pun masih. Tapi aku ingin cerita sesuatu. Bukan tentang viral. Bukan soal popularitas. Tapi tentang ibu aku. Dan surat yang gak pernah sampai. Kamera merekam air mata di matanya. Tapi kali ini bukan karena luka melainkan keberanian. Untuk memulai sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sore itu, warung Ibu Lastri dipenuhi pelanggan. Beberapa datang bukan untuk makan pecel, melainkan ingin berfoto bareng Lika. Ada yang datang dari desa sebelah hanya karena ingin melihat langsung si gadis viral penjual es teh jumbo. Namun, di tengah ramainya pembeli, seorang pria berdasi datang dengan mobil hitam mengkilap. Ia turun, membawa map besar berlogo perusahaan minuman ternama. Lika dan ibunya langsung tahu. Ini bukan tamu biasa. Lika ya? Saya Raffi, dari PT Sinar Alam Beverage. Katanya sambil menjulurkan tangan. Kami sangat tertarik bekerja sama. Es teh jumbo kamu, luar biasa. Kami ingin menjadikannya brand regional. Kamu sebagai ikon. Wajahnya, Lika terdiam. Otaknya tak langsung bisa mencerna. Kami akan bantu legalitas, produksi massal, packaging, bahkan promosi TV nasional. Kontraknya 5 tahun. Vidi muka, 100 juta. Lanjut Raffi sambil membuka halaman proposal. 100 juta. Lika menatap angka itu. Ini lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bahkan mungkin lebih dari total uang yang pernah disentuh seumur hidupnya.
Tapi matanya kemudian menatap Ibu Lastri yang masih memegang centong nasi, menatap dari balik dapur. Kalau saya setuju. Prosesnya kapan mulai? Tanya Lika pelan. Bulan depan. Kamu harus pindah ke Surabaya dulu untuk pelatihan media. Dan kita akan mulai syuting iklan perdana sebulan setelahnya. Lika mengangguk. Meski dadanya mendidih oleh pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya. Ia meminta waktu 2 hari untuk berpikir. Dan Raffi setuju. Malam harinya, ia duduk bersama ibunya. Di serambi rumah, ditemani bunyi jangkrik dan semilir angin yang membawa aroma tanah basah. "Bu, aku bingung," katanya akhirnya. Ibu Lastri hanya diam. Dulu aku pikir, kalau suatu hari aku punya kesempatan besar, aku bakal langsung ambil. Tapi sekarang, rasanya malah berat. Ibu tersenyum. Berat karena kamu tahu artinya. Hidup yang kamu bangun ini, bukan cuma dari keringatmu, tapi juga hati. Lika menunduk. Ia memeluk lututnya. Tapi kesempatan begini gak datang 2 kali. Bisa bikin ibu gak perlu kerja lagi. Kita bisa beli rumah, bayar BPJS, bantuin tetangga. Semua, ibu gak pernah kerja buat dihentikan. Lik, ibu kerja karena itu cara ibu hidup. Tapi kamu harus pilih. Kamu mau dikenal karena kamu viral, atau karena kamu punya nilai. Esok paginya, Lika pergi ke balai desa. Ia meminjam aula dan meminta izin ke Pak Lurah untuk mengadakan acara kecil. 2 hari kemudian, balai desa penuh. Bukan oleh warga saja, tapi juga media lokal dan beberapa YouTuber yang penasaran dengan Lika. Di hadapan ratusan mata, Lika berdiri dengan 1 gelas es teh jumbo di tangan. Ia memulai pidatonya. Teman-teman, aku Lika, anak penjual pecel. Dan hari ini aku ingin bilang bahwa viral bukan akhir. Itu baru permulaan. Ia kemudian membuka 1 layar besar menampilkan sebuah proposal bisnis kecil. Lika Tidari, desa, untuk dunia. Dalam proposal itu, ia menjelaskan bahwa ia menolak tawaran perusahaan besar dan memilih membangun bisnis sendiri dari desa. Memberdayakan ibu-ibu di kampungnya untuk produksi dan distribusi. Aku gak mau jadi wajah produk yang bukan aku. Aku lebih ingin jadi akar dari mimpi kecil yang tumbuh dari dapur rumah kami sendiri. Media geger, penonton menangis. Beberapa warga kampung yang dulu memandang remeh berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Dan di antara mereka, Ibu Lastri berdiri diam. Air matanya mengalir tanpa kata karena ia tahu anaknya kini telah tumbuh menjadi seseorang yang bahkan dunia tak bisa beli. 2 tahun berlalu, desa yang dulu tenang dan nyaris tak terdengar namanya, kini mulai dilirik banyak orang, bukan karena viral semata, tapi karena sebuah gerakan kecil bernama Likati, yang berawal dari 1 gerobak es teh jumbo, kini telah menjadi usaha kolektif yang melibatkan lebih dari 20 ibu rumah tangga, remaja putri putus sekolah, bahkan pensiunan tukang becak yang kini bekerja di bagian pengemasan. Lika tak pernah menyangka ide kecilnya akan bertumbuh sejauh ini. Produksi awal yang cuma 50 botol seminggu, kini sudah mencapai 1.500 botol per pekan. Botol-botol berlabel Likati dengan gambar dirinya tersenyum di bawah langit senja, kini terpajang di toko-toko lokal di seluruh Jawa Timur. Namun, yang membuatnya paling bahagia bukanlah angka penjualan melainkan ketika ia melihat Ibu Sumarni, janda tua yang dulu hidup dari menjual kerupuk keliling, kini tersenyum lebar saat mengatur stok bahan baku. Atau ketika anak dari Bu Tuti, yang dulu putus sekolah, kini membantu membuat desain kemasan Likati lewat laptop hasil donasi pelanggan setia mereka. Lika masih tinggal di rumah lamanya. Ia tak pernah pindah. Meski kini mampu, ia merenovasi sedikit, membangun ruang produksi kecil di samping rumah, dan membuat dapur umum untuk para pekerja agar bisa makan bersama tiap siang. Ia menolak hidup mewah, karena baginya, kenyamanan bukan berasal dari seberapa empuk tempat tidur, tapi seberapa tenang hati saat memejamkan mata. Pagi-pagi, ia masih sering membantu ibunya menyiapkan sambal pecel. Hanya saja, kini Ibu Lastri tak lagi harus bangun jam 3 pagi. Ia hanya membantu karena ingin. Dan setiap kali pelanggan lama datang, mereka selalu bilang, rasanya tetap sama ya, Bu, tapi warung ini sekarang beda auranya. Suatu sore, Lika duduk di depan rumah, memandangi langit yang mulai berwarna oranye warna yang selalu mengingatkannya pada titik balik pertama. Senja di pasar, ketika ia bernyanyi tanpa maksud, dan seseorang diam-diam merekamnya. Tiba-tiba, notifikasi masuk ke ponselnya. Kali ini bukan dari media, bukan dari brand, tapi dari seorang gadis bernama Nindi. Kak Lika, aku juga jualan es kelapa di sekolah. Temen-temen suka ngeledek, tapi aku lihat video kakak dulu. Jadi semangat.
Kakak keren. Lika terdiam. Ia tak membalas langsung. Ia menatap langit, tersenyum, lalu merekam video kecil sambil duduk santai. Dek Nindi, aku dulu juga sering diledekin. Tapi hidup itu bukan soal siapa yang tertawa lebih dulu, tapi siapa yang tetap berdiri saat semua orang berhenti menatapmu. Lanjutkan ya, dunia butuh orang sepertimu. Video itu hanya berdurasi 30 detik, tapi viral kembali. Bukan karena dramatisasi, tapi karena ia berbicara dengan suara yang jujur, suara dari seorang gadis desa. Anak penjual pecel, yang tumbuh tanpa pernah meminta dikasihani. Beberapa bulan kemudian, Likati mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi sebagai usaha inovatif berbasis komunitas. Ia naik ke panggung di Jakarta. Kali ini bukan sebagai tamu yang dibingungkan oleh lampu studio, melainkan sebagai tamu kehormatan yang disambut dengan tepuk tangan panjang dan hormat tulus. Dalam pidatonya, Lika berkata, "Saya tak tahu apakah saya pantas menerima ini, tapi saya tahu satu hal. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya berani percaya bahwa hal kecil, jika dilakukan dengan hati besar, bisa mengubah dunia." Tepuk tangan menggema. Namun di sudut panggung, Ibu Lastri hanya tersenyum tenang, menatap anaknya bukan sebagai selebriti atau pebisnis, tapi sebagai seorang anak yang telah pulang dengan membawa cahaya. Dan malam itu, saat semua sorot kamera padam, Lika kembali ke kamarnya yang sederhana. Ia menulis di buku catatannya, di halaman paling belakang, "Hidupku mungkin dimulai dari segelas es teh, tapi kini, aku tahu, rasanya akan terus terasa manis, selama aku tak lupa dari air apa ia dibuat." Selesai. Bab cerita ini sekarang utuh, dari jalanan kecil di desa, hingga panggung nasional. Tapi inti dari semuanya tetap sama: ketulusan, keberanian, dan keyakinan bahwa akar yang dalam akan tumbuh kuat, meski hanya disiram air mata.